Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Ahmad dari kelas HKI 1C akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Definisi hadis dhaif menurut Imam Al-Baiquni adalah setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan, maka disebut hadis dhaif. Dan hadis seperti ini banyak sekali ragamnya. Macam-macam hadis dhaif. Terdapat berbagai tingkatan derajat hadis lemah, mulai dari yang lemahnya ringan hingga yang parah bahkan palsu. Ibnu Hibban telah membagi hadis dhaif menjadi 49 jenis. Di antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah sebagai berikut. Pertama, mursal. Hadis yang disebut oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasulullah SAW digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya namun tidak disebutkan. Jika dapat dipastikan perawi atau periwayat yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang sahabat, maka tergolong sebagai hadis lemah. Yang kedua, mu'dal. Hadis yang dalam sanadnya ada dua rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturut-turut. Ketiga, munqati atau terputus. Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad, setiap hadis mu'dal adalah munqati, namun tidak sebaliknya. Keempat, mudallas. Seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini, sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Hadis mudallas ada dua macam, yaitu tadlis isnad, menyembunyikan sanad, dan tadlis syuyukh, menyembunyikan personal. Yang kelima, mu'an'an. Hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan an atau fulan, riwayat seseorang dari seseorang. Keenam, muttarib atau guncangan. Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengah. Ketujuh, syadz atau ganjil. Hadis yang menyelisihi riwayat dari seseorang yang thiqah atau terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. 8. Munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi thiqah. 9. Matruk. Hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh atau berdusta. 10. Maudhu' atau hadis palsu. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi di dalam rawinya dan rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. 11. Batil. Sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. 12. Mudraj. Perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang di bawahnya. Diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud dari kata tertentu dalam lafal hadis. Hukum hadis dhaif. Hukum hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu' atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan atau kredibilitasnya dan silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu' ialah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah SAW. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadha'il amal
Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikan dalam pengajian dan majlis taklim dibolehkan. Contoh hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang mencakup fadail amal, misalnya, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, Gharib menurut ilmu Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.